Saya Jian Pahira. Saya akan menjelaskan tentang aset atau aktiva berwujud. Pengertian aset. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, aset ialah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Pengertian aset berwujud. Aset berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Dari macam-macam aktiva tetap berwujud tersebut, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Yang ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Perlakuan akuntansi terhadap aset berwujud. Pertama, penentuan harga perolehan aktiva tetap, yaitu semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan aktiva tetap. Yang kedua, biaya selama aktiva tetap dipakai, yaitu biaya yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, di mana biaya tersebut berpengaruh terhadap harga pokok yang akan mempengaruhi biaya penyusutan. Yang ketiga, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan menurut Walter adalah pengalokasian sistematis atas biaya aktiva selama umur manfaatnya. Yang keempat, biaya pertukaran aktiva tetap, yaitu aktiva tetap yang dimiliki perusahaan ada kemungkinan sebelum umur ekonomisnya habis akan ditukar dengan aktiva tetap yang lainnya yang sejenis atau tidak. Apabila aktiva ditukar dengan aktiva lain, maka nilai bukunya harus dihitung dengan akumulasi penyusutan aktiva yang bersangkutan. Karakteristik aset berwujud. Yang pertama, tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, memiliki wujud fisik. Yang ketiga, memiliki nilai material. Harga dari aset cukup signifikan, misalnya seperti harga tanah, harga mesin, harga bangunan, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki periode manfaat dengan jangka waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun. Yang kelima, dapat memberikan banyak manfaat di masa yang akan datang. Yang keenam, aset dapat dipergunakan secara efektif dalam aktivitas normal perusahaan atau tidak untuk dijual kembali seperti halnya produk, persediaan, dan investasi. Yang ketujuh, dimiliki oleh perusahaan, tidak sebagai investasi. Jenis aset berwujud. Yang pertama, aktiva yang merupakan sumber dari penyusutan atau depresiasi. Contoh, bangunan atau gedung, mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Yang kedua, aktiva yang merupakan sumber dari depresiasi atau penyusutan. Contoh, tambang mineral, mineral deposit, atau sumber alam. Yang ketiga, aktiva yang tidak mengalami penyusutan atau tidak mengalami depresiasi. Contohnya, tempat atau tanah di mana bangunan perusahaan didirikan. Unsur utama sistem pengendalian intern aset berwujud. Yang pertama, adanya budget untuk pengeluaran bagi aktiva tetap yang disetujui oleh penjabat yang berwenang. Persetujuan ini biasanya dilakukan dalam berbagai tingkat tergantung dari jenis dan harga aktiva tetap yang bersangkutan. Yang kedua, adanya kebijaksanaan kapitalisasi secara tertulis, yakni yang membedakan antara pengeluaran yang dianggap sebagai aktiva tetap dan pengeluaran bukan aktiva tetap. Yang ketiga, kebijaksanaan mengenai penjualan aktiva tetap dan pemindahan suatu aktiva tetap dari suatu bagian ke bagian yang lain, atau dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, atau dari suatu anak perusahaan ke anak perusahaan yang lain. Yang keempat, adanya kartu-kartu aktiva tetap dan inventarisasi atas aktiva tetap secara berkala. Yang kelima, adanya pengendalian dan pengawasan atas aktiva-aktiva kecil di bawah tanggung jawab penjabat tertentu. Yang keenam, adanya asuransi kerugian atas aktiva tetap yang bisa rusak karena kebakaran atau bencana lainnya atau kerugian karena hilang atau dicuri. Cara perolehan aset berwujud. Yang pertama, pembelian tunai, yaitu aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Yang kedua, pembelian secara gabungan, yaitu harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Yang ketiga, perolehan melalui pertukaran. Ada dua, yaitu ditukar dengan surat-surat berharga dan ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Ditukar dengan surat-surat berharga
yaitu aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan. Dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan secara penukar. Yang B, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau sering disebut tukar tambah, di mana aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva baru. Yang keempat, pembelian angsuran, yaitu ada kalanya aktiva tetap dibeli secara angsuran. Dalam hal demikian, kontrak pembelian dapat menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam sekian kali angsuran dan terhadap saldo yang belum dibayar kenakan bunga.